من الأنبياء رسول صحابة التابعين ثم محمد بن الطويلة وابنه المقدم بثاني عشر عبد الرحمن بن سلام والسكة شهر بن دارس ورسوله إبراهيم ثم الإمام محمد بن البصري ثم الحبيب عبد المشهد العزيز بن عبد المشهد ثم رسول الله شهيد ورسوله إبراهيم ثم الحبيب سبحانه اللهم صل على الحبيب عبد المشهد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Di man li biraddi ya. Man li biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi wan nafsu ka tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi. Manli, man utawi sopo, siapa? Beliau Imam Al-Busiri mempertanyakan siapakah orangnya. Man utawi sapa ikuli kedua ingsun biraddi jimahin man li biraddi jimahin kelawan balekaken kekuatan min ghawayatiha saking kesasare nafsu kama yuraddu kaya oleh den balekaken ayraddan iku ya ayraddan misla raddi jimahil khail. Apa sing dibalekaken apa jimahul khaili apa berote atau kuwate jaran sing berot, jaran sing kuat bil lujumi kelawan pira-pira tali kendali. Jadi setelah beliau mengatakan bahwa fa inna ammarati bisu mata'allat min jahliha binadhiri syaibi wal harami ila akhirih. Artinya
beliau merasa, ya ini sebuah bentuk ketawadhuan ya, beliau merasa bahwa dirinya sudah dikuasai oleh nafsul amarah bisu, sampai tidak mau mendengar daripada nasihat-nasihat. Ketika sudah berada dalam keadaan demikian, kemudian dia istirja. Kemudian siapa yang bisa mengembalikan aku di dalam kesesatan ini, gitu loh. Jadi beliau bertanya-tanya, man li biraddi jimahin min ghawayatiha. Seperti halnya seekor kuda yang sangat kuat, jaran, sing kuat teman, sing pan ucul, sing pan melayu terus, ketika sudah diberi tali kekang atau tali kendali, dia akan patuh. Lah, siapakah orang yang bisa mengembalikan aku, yang bisa meluruskan daripada kesesatanku, seperti itu. Jadi man li biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khail bil lujumi. Ya. Artinya fi hadzal bait isyarah. Di dalam bait ini ada satu isyarat bahwa ila annas suluka la yatimmu illa bi syaikhin arifin. Bahwa suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa sampai kepada Allah, tidak akan bisa sempurna kecuali dengan seorang guru yang arif billah. Kenapa? Li'annan nafsa rubama tastahsinu amron fayakunul halak fihi. Yang namanya nafsu ketika tidak ada al-murabbi, tidak ada yang mendidik, tidak ada syekh yang mengaturnya, mendidiknya, kadang-kadang istihsan. Dari nafsu ke apik. Paham oleh? Iya, artinya nafsu ini tastahsin, menganggap hal itu baik. Tapi padahal dalam kenyataannya hal tersebut justru akan menghancurkannya. Makanya ya rubama tastahsin amron fayakunul halak fihi. La fasyaikhul arifu kattabibil mahiri. Seorang syekh yang arif billah itu diibaratkan seperti halnya dokter yang mahir, dokter yang ahli, dokter spesialis. Makanya dalam bait ini beliau mencari seseorang yang bisa mengembalikan dari kesesatannya. Supaya apa? Supaya dia tidak lagi diatur oleh an-nafsul amaratu bisu, bisa bisa mengikuti, bisa taat, bisa mendengarkan nasihat-nasihat orang yang baik. Jadi ya dalam burdah ini secara tidak langsung memberikan kita nasihat. Ketika kita sudah dikuasai hawa nafsu, maka carilah seseorang, carilah guru yang memang bisa menuntun kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Man li biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. Fala tarum ay fala tatlub, fala tarum mongko ojo nuprih sira, neja sira bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat, ojo neja kasra syahwatiha ing mecah syahwate nafsu. Kenapa? Anna ta'ama ay li anna ta'ama satuhune panganan iku yuqawi ndadekaken kuat apa ta'am syahwatan nahimi ing syahwate wong kang kemaruk. Jadi gini, kalau seumpama kita punya nafsu dan nafsu tersebut selalu mengajak kita untuk terus bermaksiat, mengajak kita untuk terus lalai, untuk terus melawan Allah. Jangan kok kemudian kita punya pikiran seperti ini. Wis diwarek nadingin nafsune kon. Paham ya? Supaya warek tuli bosen si nafsune dengan maksiat-maksiat. Gitu loh. Gua ngurus bosen tuli wis pan apa maning pesungkan. Pengen khamar wis kon ngomong khamar.
Nyolong wis nyolong. Zina wis zina, mana zina. Jadi jangan kalian tatlub bil ma'asi kasru syahwat. Kenapa? Kalau seumpama nafsu terus diberi peluang untuk berbuat maksiat, sama halnya seperti halnya orang yang di situ an-nahim. Nahim itu orang yang apa namanya, yang haris fil akal wasyurub. Wong sing seneng mangan. Istilah apa namanya? Nama lainnya apa? Apa? Blutong. Bahasa lainnya apa? Ya kemaruk. Terus kalian mana? Dobal ya. Jadi wong sing seneng mangan terus. Jadi orang yang dobal, yang seperti itu ya, yang suka makan sing kemaruk. Kalau seumpama dia menuruti syahwat batin apa namanya perutnya, pengen mangan, bukan justru malah membatasi dia makan. Orang malah mandek, malah kepengen terus. Gitu loh, paham ya? Jadi apa namanya, kiasnya seperti itu. Artinya apa? Jangan kalian apa istilahnya, ikuti daripada omongan nafsu yang mengatakan wis nafsunya di puas dan dingin kok gitu loh. Jangan seperti itu. Jadi fala tarum bil ma'asi kasruh syahwatiha. Karena dengan sebab dia terus-menerus bermaksiat bukan malah menjadikan apa itu nanti nafsunya selesai, bukan, tapi malah justru merajalela tambah dadi, tambah jahat. Makanya fala tarum bil ma'asi kasruh syahwatiha. Inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Wong sing kemaruk mangan akeh bukan berarti kok akhirnya bosen, tapi malah tambah wah kayak enak terus, tambah terus. Jadi pengkiasnya seperti itu ya, pengkiasnya seperti orang yang apa namanya, yang kemaruk, yang seneng mangan, dengan dia terus-menerus memakan makanan semakin banyak, justru semakin menjadikan dia nahim, kemaruk, tobal. Begitupun maksiat, nafsu seperti itu, ketika dikasih maksiat bukan berhenti, bukan bosan, tapi malah terus apa namanya, apa sih istilahnya, sensasi, terus mencari sensasi, maksud kewis dari maksud terus seperti itu terus. Jadi fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Wan nafsu utawi nafsu iku katifli kaya bocah cilik. Artinya apa? Intuhmil, bocah cilik sing ngasi nusu, yang masih meminum ASI. Intuhmil, lamun ngejoraken sapa sira hu ing tifel, artinya dibiarkan untuk terus menyusu kepada ibunya. Syandimiki syabba monggo bakal mundak gede sapa at-tifel ala hubbir radha'i ing atase seneng nyusu. Tapi sebaliknya wa intaftim lan lamun nyapih sapa sira hu ing tifel yan fatim mangka bakal kesapih sapa at-tifel. Jadi nafsu diibaratkan seperti anak kecil. Bocah cilik sing ngasi apa? Sing ngasi nusu. Anak kecil kalau dibiarkan terus menyusu kepada ibunya, okelah 2 tahun. Dibiarkan terus sampai umur keempat, nanti dia bakal pengen nyusu terus. Malah bakal repot kanggo ibune. Tapi ketika sudah 2 tahun dicoba untuk disapih. Ya kan biasanya istilahnya bayi disapih kan ya, disapih. Kengko akhirnya pribadi disapih. Kalau disapih ya nanti akan berhenti dengan sendirinya. Memang berat. Anak kecil tersebut pasti akan terus menangis. Jadi seumpama putingnya didalai sing pahit-pahit biasanya ya, sing pahit-pahit supaya bayinya ora seneng musuh. Malah justru nangis terus, memang harus seperti itu, dilatih. Kalau tidak seperti itu maka akan terus demblok terus, demblok musuh terus. Anjo gede malah repot. Jadi memang seperti itu. Ya, jadi nafsu seperti apa? Anak kecil. Artinya apa? Ketika kita membiarkan nafsu tersebut terus bermaksiat, justru malah tambah dadi. Tapi ketika sedari mulai sekarang aku ora panuruti nafsu, dilatih dengan seperti itu, maka akan terbiasa. Ya kan? Terbiasa. Nafsune dong turu ya kepengine ya sing enak sing wareg nafsune. Angger ora dilatih tangi subuh sing gasik sebelum subuh sudah bangun, angger ora dilatih ya kangelan. Terus dadi kayak bahkan bisa kawanan. Tapi ketika sudah dilatih
Sebelum subuh sudah bangun. Wis maca surat Toha, menunggu subuh dan lain-lain akan terbiasa. Ya benar sih, terbiasa. Memang berat, memang awalnya berat. Ya aku ngerasakan dewek ketika ya mulai dari di Sukabumi di Mashhad itu tarbiyahnya Habib Abdurrahman itu jam 3 kurang sudah dibangunin, dipaksa kontangi. Mulai baca surat-surat mata wirid dan berang-berang lah, baca surat Toha dan lain-lain, menunggu subuh. Sudah dibiasakan seperti itu, akhirnya terbiasa. Awal memang berat teman awal. Ya, turun jam 11, jam tengah telus kontangi, berat teman memang, berat. Tapi akhirnya terbiasa, tiap dina wis enak, awaknya enteng akhirnya. Malah suka adus enak, suka bumi loh padahal lo adus loh. Ya adus biasa adus. Terus biasa. Yang rubatnya seperti itu dirubat. Dibiasakan seperti itu sudah dari berarti memang kudu dipaksa ya, dipaksa ora dadi. Dipaksa memang kudu gemblengannya kayak gue. Yang rubat maning saya ketika terlambat ada hukuman, terlambat masuk masjid ada hukuman. Jadi sebelum qomat itu sudah masjid sudah ditutup, sudah dikunci ya. Memang masjid khusus anak-anak pondok. Jadi ketika yang terlambat tetap harus masuk masjid. Terlambat di depan pintu sudah ada muraqib yang mencatat. Fulan masuk, fulan terlambat. Nanti ada hukuman ketika sekolah. Jadi dong wis kudu cepet mlayu maring masjid ya. Jadi anggar wis dibiasakan seperti itu akhirnya terbiasa kepenak. Hariannya kepenak wis. Tujuh itu meskipun apa istilahnya tanpa harus memakai alarm, wis tangi dewek kan. Wis tangi dewek, wis bisa dulu tangi. Seperti itu. Jadi memang harus melawannya seperti itu, tapi anggar dibiarkan ya akhirnya kayak katifel. Ya syabba ala hubbir radha. Terus. Akhirnya malas-malasan terus ya. Seperti itu. Jadi Al-Imam Al-Busiri sedang menasehati kita semua supaya berlatih untuk melawan hawa nafsu. Al-jimahu masdaru jamahal farasu. Berontak apa al-farasu apa jaran. Idza ghalaba ing dalem malaikat ngalahaken apa faros farisahu ing wong kang numpak. Wajah ma'ar rajulu idza raqiba hawahu. Ya jama'ar rajulu maknane idza raqiba ing dalem numpaki apa hawahu hawane rajul. Wa aslan angel apa radhu balekaken hawa. Fahuwa jumuhun. Wal ghawayatu maknane al ghawayah min ghawayatiha iku ad-dhalala kesasar. Warad iku arrujuk balik. Wal khail iku ismu jam'in, iku isim jama' wahiduhu farsun fil makna. Wal lujum iku jam'u li jamin. Farisyun mu'rabun, bahasa versi kang den arobaken. Jadi ada istilah bahasa-bahasa yang aslinya bukan bahasa Arab. Tapi kemudian menjadi bahasa Arab. Kayak ini sama halnya dengan lijam. Lijam itu aslinya bahasa Persia, bahasa Iran. Tapi kemudian menjadi bahasa Arab. Jadi mu'arrab, istilahnya mu'arrab. Banyak ya bahasa-bahasa yang aslinya bukan Arab tapi jadi Arab. Itu banyak. Wa huwa utawi lijam iku ma perkara yuj'alu kang den dadekaken apa ma fi famil farsi dalam cangkeme jaran. Jadi sing tali kekang, tali kendali. Jadi jaran nang harus ditalikan wis tarikan ya wis anteng, jaran ki anteng. Nah, artinya ketika belum ada ini dia berontak. Ghalaba ala farisihi, mengalahkan farisnya sing numpaki. Ketika sudah tali kekang wis anteng apa dikendalikan oleh, jadi bukan justru kuda yang mengalahkan farisnya, tapi faris yang mengalahkan kudanya, dikendalikan oleh si faris. Warum iku at-talab, maknanya talab. Fala tarum ay fala tatlub maksudnya. Wal ma'asi jam'u maksiatin liddu ta'ati lawannya ta'at, maksiat lawannya ta'at. Wal kasru iku as-sarfu iku ngrubah atau ngengoaken kasra syahwatiha. Wan nahimu iku al harisu iku wong kang loba alal akli wasyurbi ngatasi mangan lan minum. Alal ukli wasyurbi. Wan nafsu iku ar-ruh iku ruh, wat tiflu iku al mauludu bocah kang den lairaken bocah cilik. Wal ihmal iku mane atarku. In tuhmilhu. Dari kata ihmal. Ihmal iki ngangguraken, membiarkan. Atarku. Wa syabba al-ghulamu, maknanya syabba apa? Syabbal ghulamu idza kabbara.
ing dalem tambah gede sapa gulam. Waradha'u tayradhiku syurbul labani ku nginum susu ASI ya, qabla haulaini dalam sadurunge 2 tahun. Namanya radha'. Makanya ada istilah babur radha'ah, bab susuan. Susuan-susuan yang di situ nanti terkait dengan hukum-hukum. Ya radha' yang menyusu di bawah umur berapa? 2 tahun. Iya, jadi yang wis ngerti bahwa radha' yang menjadikan mahram itu di bawah 2 tahun, sudah tidak ada pertanyaan sudah. Ya, berarti tidak ada pertanyaan sudah. Tidak ada istilah pertanyaan, Bib, kalau seumpama kulo ngemut susune bojone kulo pripun? Tidak ada pertanyaan seperti itu sudah. Apakah jadi mahram dari enggak ada kan ya? Nyusu di bawah 2 tahun wis cukup, wis tidak ada pertanyaan. Ada yang bertanya, ada ya ada. Tak jawab cuma sampean zalim. Ora apa-apa, tidak menjadi masalah cuma zalim. Si zalim apa? Zalimnya ya zalim kan ya. Jatah anaknya disikat bapak ya zalim. Melas anaknya melas. Ya. Saingan karo anaknya. Zalim ya. Seperti itu. Di bab radha itu luar biasa radha ya. Bab radha itu memang rumit, sangat rumit sekali. Yang dipelajari rumit. Ada apa istilahnya rumus khusus tentang bab radha. Jadi ketika menghafal rumus tersebut sudah langsung paham. Wong takon langsung paham. Ada rumusnya. Wa fatamatil mar'atu waladaha. Wa fatamat lan nyapih sapa al mar'atu fatamat ma makna al fatam ya. Wa in taftimhu mim babil daraba ya. Fatama mim babil daraba. Daraba yadribu fatama yaftimu. Wa fatamat lan nyapih sapa al mar'atu wong wadon waladaha ing anake si mar'ah. Fassalat tegese misai sapa si mar'ah hu ing walad hu ing maulud anha saing mar'ah. Mulane kan putrine Kanjeng Nabi namanya Fatimah kan maknanya ya Fatimah itu kan berarti orang yang sing disapih sing di neraka. Artinya wis tidak akan masuk neraka gitu loh. Jadi wis kesapih sing di neraka. Terus orang perkara di neraka ya kesapih Fatimah. Makanya ini ada satu faidah daripada bait ini, wa faidatu hadzal bait rupane man li biraddi jimahin fi min ghawayatiha wal isnaini ba'dahu anna man aktsara tilawataha inda syuru'ihi fi izalati munkarin muftatihan tilawataha 10 marrat fa innahu yara al-haibata wal qabula bil kamal bi idznillah taala. Jadi yang apa namanya yang biasa untuk menghilangkan kemungkaran. Ya, menghilangkan apa? Kemungkaran. Kayak nggak keamanan. Jadi untuk memperbanyak bacaan bait-bait ini 3 ini ketika akan menghilangkan kemungkaran. Jadi dibuka dengan 10 kali. Man li biraddi jimahi min ghawayatiha 10 kali. Maka dia akan fa'innahu yaral haibah. Dia akan melihat kewibawaan. Jadi wong weruh ki wedi wis. Hawane wis wedi wis ndeleng kewibawaan wis. Jadi ya kalau keamanan berarti santri sing padang beling weruh ki wedi. Jadi diomongi al-qabul ya, diomongi bakal terima bil kamalin bi idznillah. Wa maknal abyati salasati utawi maknane pira-pira bait kang 3 iki ikuman utawi sapa iku yaruddu bisa balekaken sapa man nafsi ing nafsu ingsun al ammarata kang ngejak bisu iklawan ala amma saing perkara hiya kang utawi nafsu ku aling atase ma bayane minal dhalalati saing kesasar wal ghawayati tegese kesasar balekaken bil mawa'idzi kelawan pira-pira mau'izah pitutur as-saniyati kang bagus wal asrari lan pira-pira rahasia ar-rabbaniyati kang bangsa kepangeranan kama yuraddu kaya oleh den balekaken apa al-farsu apa jaran al-jamuhu kang brontak ya kang apa istilah kang ora nurut
bil lujumi kelawan pira-pira tali asyadidati kang kuat, dengan tali yang kuat supaya anteng kaya jaran sing ditaleni wis. Sapa kira-kira gitu. Fala tatlub mongko aja ngarep-ngarep sira, aja nyuprih sira ayyuhal mukhatabu he wong kang diajak ngomong. Kasra syahwatin nafsi ing mecah syahwate nafsu bisyai'in kelawan suwiji-wiji minal ma'asi saing pira-pira maksiat. Jangan kalian anggap dengan terus bermaksiat kok malah justru menghentikan nafsu, tidak. Fa inna tanawulal at'imati krana satuhune merkoleh pira-pira panganan artine mangan-mangan terus alladzi dadi kang enak-enak iku yuqawi justru malah tambah dadakan kuat ya. Nguataken apa tanawul syahwatal harisi ing syahwate wong kang apa mau? Wong kang rakus alal akli ngatasé mangan. Walau mana'a lamun nyegah sapa man nafsahu ing awak dheweke man an dzalika sange mengkono tanawul lam tanaat mangka dikecegah apa nafsu. Ya fa innan nafsa kana sawi nafsu iku tusybihu nyerupane apa nafsu atif la ing bocah cilik ar-radhi'a kang isih nyusu. Ya radhi, tiar atifal bocah cilike namanya radhi. Angger ibune arane murdi. Murdi bisa, murdiah bisa. Karena yang namanya murdi meskipun lafadznya adalah lafadz mudzakkar murdi, tapi tidak ada yang menyusui kecuali perempuan. Mulane wong hamil apa? Hamilun, tidak istilah hamilatun. Sing hamil wong wadon. Haidun apa haidatun? Haidun meskipun yang kono lafadznya mudzakkar tapi isinya wong wadon. Jadi murdi sing nyusune ya wong wadon tu wong lanang. Jadi murdi dengan radhi. Tushbihu tifla radhi fi annahu ing dalem satuhune radhi iku inturika lamun ditinggal sapa radhi ala radha ing atase nusu ketika tidak disusui balagha mongko bakal bale tegese tambah gede sapa man sapa radhi awana syababi ing dalem waktune gede wa huwa utawi radhi iku mustamirun bakal terus menerus ala radhi ing atase nusu. Kalau dibiarkan menusu tambah gede nyusu terus. Wis umur 3 tahun, 4 tahun aja nusu. Iya. Anak sing 4 tahun nusu anak. Hah? Anak nenjong 2 tahun wis 2 tahun lah, 2 tahun wis ora nusu maneh 2 tahun. Gampang-gampang lah, gampang-gampang. Kepenak. Ora cara sing disugi pahit-pahit ora. Jadi memang wis gampang, dile bocah itu gampang. Wis barang tahun mana kon nusus ora gelem. Dengan sendirinya. Jadi kowe nafsu sing gampang ditaklukkan berarti ya. Tanpa harus ditaftim, tanpa harus disapih, tapi wis nyapih dewek. Wa in futima lan lamun disapih sapa radhi imtana'a monggo bakal kecegah sapa radhi walam yatadarrar lan ora riwa bahaya sapa radhi minal fatmi saking sapian. Ya jadi bakal terbiasa nanti. Tidak menjadi masalah gitu loh. Summa tammama mongko nuli nyempurnaaken sapa nazim zalika ing mengkono an-nushu ala nafsi nasihat nafsu ya, hawa nafsu. Faqala mongko ngendika sapa nazim ngendikane fasrif hawa hadir antu waliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi wa ra'iha wa hiya fil a'mali sa'imatun wa in hiya astahlatil mar'a fala tusimi kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fi dasami. Wajib ya Imam Busiri ya, gawe nazam luar biasa. Fasrif Fasrif mongko ngengokna sira, ngengokakna sira hawa ing hawa nafsu
wa hadir lan wedya sira antuwaliya ing yen toh nguasani apa nafsu hu ing hawa. Innal hawa satuhune hawa iku ma tawalla selagine nguasani apa atau lamun nguasani mane masyartiyah ya, mane masyartiyah bimakna mahma. Masyartiyah bimakna mahma. Iku ma tawalla lamun nguasani apa hawa Syekhul Islam memberikan harokat dengan harokat dhammita wal wawi. Bi dhammita wal wawi tuwulliya, tuwulli. Innal hawa ma tuwulli. Ya. Wa sya'i 'alal alsinah qira'atuhu bi fatahatin. Tapi yang sudah tersebar di kalangan-kalangan di alsinah nang lisan-lisan ya dibaca dengan fathah. Ma tawalla. Iku lamun nguasani apa hawa yusmi mongko bakal bunuh, mongko bakal mateni apa hawa au yasimi atawa najat atau nyela apa hawa. Jadi ya kita disuruh untuk apa memalingkan hawa nafsu. Memalingkan hawa nafsu. Jangan sampai kok hawa tersebut menguasai kita. Kalau kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, yang ada yusmi au yasimi. Hawa nafsu tersebut akan membunuh kita. Ya, akan membunuh kita. Atau mencela kita. Contoh hawa nafsu yang membunuh apa? Hawa nafsu yang membunuh contohnya seperti kalau seumpama seseorang beriktikad mempunyai akidah yang melenceng, yang menjadikan dia keluar dari agama Islam. Itu kan disebut hawa nafsu. Artinya dia menjadi murtad. Orang murtad berarti harus dibunuh oleh imam. Ya ora. Atau zani muhsan. Zani muhsan. Sama zani muhsan ya hukumannya kematian dengan dirajam. Kalau tidak sampai membunuh pada batasan apa? Ya tercela, menjadikan kita tercela. Contohnya apa? Wong nyolong itu kan kena hawa nafsu. Dengan mencuri tidak sampai dibunuh. Tapi kan nanti akan hidup dalam keadaan tercela, tangannya ditugel, tercela apa ora? Tercela, konangan wong nyolong ditugel tangannya. Jadi innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Bisa membunuh ataupun paling tidak memberikan kita celak, cacat. Iya. Naam. Kenapa dinamakan hawa? Ya, dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala wa qala Ibnu Abbas ma dzakarallahu hawa fil Qur'an illa dzammahu. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mencela yang namanya hawa nafsu. Setiap ayat Al-Qur'an yang ada hawanya pasti isinya celaan. Wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Ya, wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Balik taba'al ladzina dzalamu ahwa'ahum bighairi ilmin famay yahdi man adallallah. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Ya, jadi hawa yang disebut oleh Allah Al-Qur'an itu sebenarnya dicela. Ila zammahu. Ya, kenapa dinamakan hawa? Dinamakan hawa ya, hawa. Li'annahu yahwi bi sahibihi finnar. Karena hawa tersebut akan menjerumuskan dia di dalam api neraka. Jadi ngomongnya ada rahasia seperti rahasia kayak nang lafadz babis ini rahasia ya, rahasia dalam ilmu lughat, ilmu adab. Kalau hawa itu mudhari'nya yahwi. Hawa yahwi. Ikut wazannya roma yarmi. Kemutan hawa, kemutan Roma. Roma itu apa maknanya sih? Balang. Ya, maknanya apa? Balang. Roma yarmi hawa yahwi. Artinya berarti di balang maknanya neraka. Paham ora ke? Nah, angger sing maknanya cinta itu bukan hawa tapi hawiyah.
Hawiya yahwa ikut wazannya rodiya yardo. Jadi anggar hawiya ikut wazannya rodiya, maknanya ridho, seneng, enak. Diridhoni Gusti Allah enak. Rodiya yardo, hawiya yahwa. Tapi kalau hawa yahwi ikut wazannya apa? Roma yarmi, gitu. Jadi anggar pas ketemu karo kalimat hawa sing nengkono apa namanya? Kalimat fi'il hawa, fi'il madhi hawa, ketemu seumpama dengan dhamir apa? Dhamir mutakallim, katakanlah ya. Jadi hawa itu apa? Hawi itu. Paham ora ge? Macane salah beda makna. Anggar hawa itu berarti aku terjerumus. Hawa itu ma'arruk bil yamani namus itu. Jadi maknanya terjerumus. Tapi kalau hawi itu aku meridhoi, aku mencintai. Gitu ya, paham ya? Hawi tuki ya, hawi tuki. Hawi tu iyaki. Mulane kan anggar ana wong seneng-senengan, dalam bahasa jamaahnya namanya hawian. Hawine siapa? Kayak hawi iki ya, cara bahasa kasarnya pacaran lah. Hawian. Wis dadi hawine nyong ya gitu loh. Hawine nyong berarti pacaran nyong seperti itu loh. Jadi hawine nyong ya, hawian ya, hawian. Fasrif hawaha wa hadir an duwaliyahu. Takutlah nafsu itu akan menguasai hawa kalian. Karena ketika sudah menguasai maka akan membunuh ataupun akan mencacat atau mencela, menjadikan kita cacat atau celak. Wa ra'iha lan ngreksoho sira ing nafsu, wa hiya hale utawi nafsu fil a'mali ing dalam pira-pira amal, tegese amal ya amal bagus. Ya lil ahdi dzihni, amal ya amal bagus maksudnya. Iku saimatun iku kang ngangon atau kang ngalap suket ing dalam angonan. Jadi gini maksudnya ya. Kalau ternyata hawa nafsu kita sudah melakukan amal-amal yang baik, wis gelem ngaji, wis gelem nurut, ngomong karo wong tuwa wis basa, ya. Ya wis nglakoni amal-amal apik ya. Ro'i iki jaga. Lahil, diawasi terus. Artinya apa? Jangan sampai amal-amal baik tersebut yang dilakukan oleh nafsu kita tercampur dengan hal-hal yang jelek, dengan penyakit-penyakit hati. Puasa, wis gelem puasa, wis gelem sholat. Jangan sampai kok nang sholatnya gue akhirnya dadekna riya, ujub, sombong, dan lain-lain. Paham ya? Iya. Wis gelem sholat sunnah, jaga. Dijaga, diawasi. Wis gelem wahya fil amali saimatun. Nanti wis lagi diawasi. Kayak wong sing lagi ngumbara. Itu dijaga. Kayak jadi Al-Imamul Busiri itu apa ya? Mengkinayahkan nafsu itu seperti hewan yang sedang digembalakan. Anggur lagi digembala jaga, aja sampai kok weduse mangan rumputnya tetangga, rumput orang lain gitu loh. Jadi dijaga. Lagi mangan enak dijaga. Dibiarkan tapi dijaga. Jadi diroi, dilahil, walahil, wara'iha wa hiya fil amali saimatun. Supaya tidak tercampur dengan riya, dengan iri, dengan dan lain-lain lah. Wis gelem sedekah jaga. Wis gelem sedekah wis ahale abot ane pelit. Asale BMW, Bratawali. Mahone wis pahite mblek, wis pahit banget pahite. Wis gelem sedekah jaga. Jaga ya, lahir diawasi supaya apa? Sedekah aja sampai tercampur dengan riya, campur dengan dan lain-lain lah hasil. Lah, wa in hiya lan lamon ya, wa inistahlat seperti itu. Wa in hiya lan lamun ngrasa enak apa nafsu, istahlat tegese ngrasa enak apa nafsu al mar'a inggon mangon, fala tusimi mongko aja ngumbar sira. Jangan dibiarkan. Kalau nafsu tersebut ternyata dalam amal baik, dalam berbuat amal baik kok merasa enak, artinya tercampur dengan beberapa penyakit-penyakit hati, akhirnya kan disanjung wong tambah seneng ya ora? Sanjung wong sedekah tambah wah hebat disanjung. Akhirnya dia tersanjung.
kena penyakit ujub atau apa lawal hasil sesuatu yang baik tapi kok tercampur dengan penyakit-penyakit hati, maka fala tusimi, jangan dibiarkan. Cepat segera diobati. Jadi kalau kambing yang kita gembala kok sudah mulai masuk ke rumput tetangga, jangan dibiarkan, ambil. Paham ora? Ketika di kala yang mubah, di tempat pergembalaan yang diperbolehkan, tetap harus diawasi, dijaga. Aja sampai kok wedhuse mangan rumput elene turu aja. Bukan ternyata kok celewang, jadi tetap diawasi. Jadi wara'iha wa hiya fil a'mali sa'imatun wa in hiyastahlatil mar'a fala tusimi. Sebabnya apa? Nah ini, kam hasanat. Pirang-pirang milang bagus opo nafsu. Ladzatan ing keenakan lil mar'i kedue awak-awakan qatilatan ladzah qatilatan kang mateni min haitsu lam yadri saking sekirane ora ngerti ora weruh sapa almar'u annas summa ing saktuhune racun iku fiddasami ing dalem gaji. Jadi banyak sekali kelezatan, kenikmatan yang di situ justru malah akan membunuh. Karena tidak tahu ternyata di dalam kenikmatan ada racun. Contoh wis. Di sini diibaratkan an-nasumma fid dasam. Lemak. Lemak itu enak. Wong makan sate, makan daging sate ya. Kalau tidak ada lemaknya kurang nikmat. Rasakna ora? Angger daging-daging itu enak apa ora? Kurang. Mesti enak tapi kurang. Tapi kalau dicampur dengan lemak, jadi sedep apa ora? Enak apa ora? Enak apa ora? Enak, sedep. Napa? Lah iya gaji. Ingatlah bahwa anasum fid dasam, hati-hati. Justru yang menjadikan racun itu lemak itu bahaya. Dadekna kolesterol, dadekna nutupi ya pirang-pirang itu dasam. Paham le? Angger dagingnya laka maldorot. Daging kambing tidak ada maldorot. Seperti ini ya. Daging yang paling disukai Rasulullah daging apa sih? Daging kambing. Yang paling disukai Rasulullah. Berarti apa? Di dalam Allah Ta'ala memilih daging yang paling dicintai Rasul berupa daging kambing. Berarti apa? Daging kambing itu sudah dinetralis dan Gusti Allah. Tidak ada racunnya sama sekali. Lo kene iya pan dipangan nabi ne pan isine racun. Ya ora, ora usah Kanjeng Nabi wis presiden. Pan tekamane di tempat itu kolamnya dibersihkan. Ya ora, dinetralisir di apa sih dikuras, dikuras beberapa kali kurasan. Anggone orang mau banyu kran. Anggone banyu kae, banyu mineral, air mineral loh. Waktu presiden maring-maring Pak. Ya ora sih? Anggone air galon. Jadi nanti yang untuk wudhu Bapak Presiden, yang untuk wudhu, yang untuk apa itu airnya air galon. Supaya betul-betul apa? Bebas daripada iya. Presiden bae wis di apa namanya di steril nang temenanan, masa Allah Taala milih daging nggo nabine ora di steril nah. Ya ora? Kalau daging kambing tidak ada penyakit. Laka penyakit daging kambing. Tapi nanti lemaknya yang justru menjadikan apa? Racun. Ini bahaya ke lemaknya. Nyong seneng nyate, dong nyate yang pesennya sing ora nganggo apa? Sing ora nganggo lemak. Jadi tanpa lemak, lebih mahal tapi tidak ada apa? Penyakit. Meskipun rasanya kurang sedep, kurang enak. Sedep sing nganggo gaji. Paham jelas ya? Jadi pati-pati Gusti Allah milih akan daging kanjeng Nabi ya sudah pasti disteril lah, ya kekasih simpan dahar kok. Ya ora? Ya mungkin ada racunnya enggak mungkin. Ya, daging paling seneng kanjeng Nabi kan daging kambing, bukan yang lain. Aku biar orang makan daging. Aku biar orang makan daging. Abahnya orang makan daging. Adik-adiknya orang makan daging. Tapi bar mondok maring ya man balik doyan daging saiki. Doyan daging. Seminggu sekali aku kudu mangan daging ya. Kudu nyate. Wajib loh ya. Termasuk bagian daripada nafkah. Bagian nafkah ke? Wong wadon wajib dipakani daging minimal seminggu sepisan dari lanange. Hukumnya wajib, bagian daripada nafkah. Jelas apa lagi? Jelas. Wajib, wajib. Iya, angger memang anak danane sing go nyate, sing mangan daging.
Lagi lockdown ya. Hah? Iya, Masya Allah ya, lockdown luar biasa. Sampai kesel nih rumah terus ya. Corona negatif, istri positif. Sebab apa? Sebab lockdown. Corona negatif, tapi istri positif. Sanding terus sih. Disanding, sandung. Ya, ini positif. Al-hadru al-hadri ku maknanya tahdzir. Maknanya tahdzir. Ya, wadiyasira. Wa tauliyati kal wilayah, kekuasaan. Dadi ma tawalla. Apa miki? In antuwalliyah wa hadir antuwallihu. Takutlah kamu nafsu tersebut akan menguasai hawa nafsu kita. Wal al wilayah wal amarah. Wa tawallaiku ta'muru, perintahi tegese nguasani. Wa yusmi bi dhammil ya iku yaqtulu mateni wa bi fathiha fathaya ya simi iku yaibu iku maknane gawe cacat gawe aib. Wa ra'iha iku lahidha, perhatiakno sira ha ing nafsu. Was-sami qara'yu maknane angon fil kalain dalam kala tempat pengangonan al mubahi kang den menangaken. Wastahlat al mar'a ay wajad hulu wal mar'a. Mama istahlat al mar'a wajadat tegese nemu apa nafsuhu ing mar'a hulu wal mar'a ing manise kang tempat angon. Asum bitathlitsin, bisa asum asam asim iku asyai'ul qatil, iku sesuatu kang mateni. Wadasam iku al wadaku iku gaji kaduhni kaya minyak, ya gaji lemak. Wa maknal abyati salasati utawi maknane pira-pira bait kang telu iku amsik inan nafsi wasrif hawaha. Amsik ngekero sira inan nafsi ing kebeke nafsu wasrif lan mengowa sira hawaha ing hawa nafsu. Amma sing perkara hiya kang utawi hiya kang nafsu kalingan sema bayane min talabil ladzati saking nyuprih pira-pira kelezatan wal inhimaki lan keasyikan fi syahawatin dalam pira-pira syahwat. Wajahid lan nemen-nemen sira teman nazira fil hadri ing dalam meden-medeni an sultanil hawa saking nguasaine hawa wa wilayatihi lan tegese nguasaine hawa. Fa innal hawa mangka satuhune hawa krono satuhune hawa iku madama waliyan iku selagine nguasani apa iku madama selagine nguasani selagine iku madama selagine ana apa hawa iku waliyan nguasani alal mar ing sawak-awakan. Fa imma ayyaqtulahu mongko ana kalane yen to matine sapa hawa ing mar'u mu'afasatan hale banget syadidatan wa imma ayya'i balan ang ala kalane yen to gawe cacat apa hawa hu ing mar'u. Wa ahsanu ra'yin nafsi utawi luwih bagus-baguse njaga nafsu fi hali kauniha iku ing dalam tingkah nafsu iku saimatan iku mangon fi riyadil a'mali dalam pertamanan pira-pira amal kang bagus. Amal bagus kang rupa tamannya bisa li alla yataba'ada supaya ora dadi adoh apa sapa al mar'u wa tatabadalan dadi suwe fi ra'ihain dalam mangon nafsu. Fatas tahliya mongko dadi sebab rasa enak apa nafsu al mar'a ing tempat angon. Wa inistahlathu lan lamun wis krasa enak apa nafsu hu ing al mar'a tegese krasa ya dengan dia banyak bersedekah akhirnya menjadikan dia tersanjung, dipuji wong, penyakit ujub. Falatusmiha monggo aja ngumbar sapa sira ha ing nafsu fi dalam mar'a, jangan dibiarkan, cepet segera untuk dicegat. Fatatamarradu mongko nolak apa nafsu alaika ing sawala tuti ulan ora bisa ora taat apa nafsu ka ing sira ba'da dzalika lam sawise ngono nolak. Wa iya kalan wedya sira wa talbisan nafsi ing apa nganggone nafsu fakam zayat mongko teman-teman maes-maesi apa nafsu wa hasan lan bagus apa nafsu alil paling awak-awakan ladatan ing keledatan qaldatan ka mateni lahu maring mar'u bihaitsu la ya'lamu lan ora ngerti sapa si mar'u annafima setuhun orang ngerti annafima setuhun iku ing dalam perkara yal tadzu kang rasa nikmat rasa enak sapa mar'u bihi kelawan ma minat ta'ami sing panganan rupane adas migaji summan ono ya annafima isime ina suman ono apa ono racun qatilan kang mateni li akilihi maring wong kang mangan ing
ing sum ing dasem. Wa fil baitil awal niku dalam bait yang awal rupanya apa mau? Minal badi'il jinasi saing badi' jinas al muharrafi kang basa tahrif. Dadi ada istilah jinas muharraf. Rupanya fasrif hawaha wa hadir ila akhirih. Fi qalihi yasmi au yasimi. Jadi badi' jinas tahrif itu atau muharraf itu sama di dalam hurufnya, struktur kalimatnya sama, katanya sama, jumlahnya sama, tapi beda apa? Beda harokat. Contohnya iki yasmi, yusmi, au yasimi. Pada baik hurufnya telu. Kerangkannya pada baik ya, so, min pada baik. Tapi maknanya beda. Ya, pada baik karo kiye karo apa namanya? Junnah dengan jannah. Junnah dengan jannah sama-sama 3 hurufnya. Jim, nun, tak marbutoh. Jannatun, junnatun. Junnah maknanya penjaga, jannah maknanya apa? Suarga. Sama halnya al-bardu dengan al-burdu. Barud maknanya atis, burud maknanya pakaian. Ya, sama-sama hurufnya sama, karakternya sama, tapi ketika diharokati beda, maknanya beda. Itu ada istilah badi' jinas muharraf. Wa fil baitil tsani dalam bait nomor loro, raddul ajuz ten balayaken kang buri ala sodri ngatasé kang pertama fi saimatin wa tuzimi. Ada bersamaan saimah dengan tuzimi. Wa huwa minal qismil ladzi ju'ila ahadu mutajanisal ishtiqaq fi ahli muslimin dalam akhirnya sajak al awali kang awal. Wa khshaddasa isa min ju'in wa min shiba'in farubbama khmasatin syarrun minat tukhami fastafrighi dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi walzam himyatan nadami. Wahsya lan wedya sira ad-dasa isa ing pancabaya kang samar, bahaya kang samar, min ju'in saking ngelih, wa min shiba'in lan saking warg. Jadi karena sedang menjelaskan tentang hawa nafsu, maka erat hubungannya dengan makanan. Dengan apa? Makanan. Sing dadekna taat ki lemah atau dadi kuat, ya makanan dan minuman, gitu loh. Wong mangan saing warga dia malas ibadah. Ya ora, malas ibadah. Banget ngeliya ya bahaya. Mulanya kan Allah Ta'ala dawuh kulu washrabu wala tusrifu. Jadi makan minum jangan melebihi batas. Artinya sing sedengan lah, sing sedengan. Kuwargen yang dedekna maldorot, ngelih namanya dedekna apa? Maldorot. Jadi makanlah selagi lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi angel lagi ngelih mangan. Tapi yang harus durunge wareg wis mandek. Itu Kanjeng Nabi ya sing maraya. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Iya, jadi takutlah ad-dasa ismin ju' wa min shiba'. Di sini ada 2 makna ya, dalam bajurinya ada 2 makna tentang memaknai al-ju' wa shiba', lapar dan juga apa istilahnya kenyang. Contoh dasa isminal ju seperti al-hiddah, gampang marah, su'il khuluq, akhlaknya orang apik. Sedangkan dasa isminal syiba kal kasal anil ibadah, ya sungkan saking ibadah. Sekarang kan luar biasa ya, di mana-mana orang kesulitan dalam ekonomi, ya wala, yang menjadikan mereka berbuat apapun untuk mendapatkan uang. Berbuat apa saja yang penting bisa apa? Bisa makan. Dengan cara apa saja? Mulanya saya akeh kejahatan-kejahatan. Ya disebabkan karena kok perut yang kosong. Ya wala, dibalik akhirnya berbagai cara. Ya jamret lah, ya begal lah, ya nyolong lah dan lain-lain. Karena apa? Sebabnya apa sih itu? Sebabnya karena ada kelaparan. Iya.
Sini jaba bele pada nganggur ya. Napi ditokna. Akhirnya napi ini pada nganggur kalau panganan laka nemu-nemu biasa berbuat kejahatan. Tambah dadi ya. Tambah dadi kejahatan tambah merajalela. Bahaya. Ya harus weteng wis ngelih wis berbagai cara dilakukan wis. Begitupun asya angger wong wis kelewat sabuk ya akhirnya malas di dalam ibadah. Keluarga akhirnya wis malas, menyat sungkan. Iya. Jadi al-kalam fil ju' wasyiba itu ju' syiba yang al-mufritain. Tapi yang sing sedengan ta yaitu al-mu'tadil ya mamduh dipuji. Kulu washrabu wala tusrifu. Tapi bisa jadi makna daripada wahsyaddasa isa min ju'in wa min syibain dengan makna kinayah. Di sini awayah tamilu annal musannifa kanna bil ju'an qillatil ibadah wa bisyab'i an kathratiha. Kenapa? Li'anna qillatil ibadah ta'ulu ilal ju' fil akhirah. Jadi apa? Mengkinayahkan bahwa ju' itu seperti halnya kurangnya ibadah. Ibadah yang sedikit menjadikan lapar. Angger wong ning dunya ibadah secuil, engko ning akhirat ketemune apa? Ngelih, ju'. Sedangkan wa kathatul ibadah ta'ula syaba' fil akhirah. Tapi yang wong ning dunyane seneng ibadah, ning akhirat kok bakal kerasa apa? Kerasa warg, seperti itu. Jadi takutlah kalian dengan pancabaya, dengan bahaya yang disebabkan karena ju' dan juga karena apa? Karena syaba'. Bahaya. Kedua-duanya bahaya. Yang mufrid sing banget. Kelalap ngelih nemennya bahaya, warik nemen ya bahaya. Ini sesuai dengan baik. Makanya betul Rasulullah SAW makanlah selagi lapar, berhentilah sebelum kenyang. Sudah ngewarik nemen mandek. Anggur wis warik kok sing mangan kowe nafsune terus jaluk. Terus lagi enak terus. Tapi akhirnya kan sungkan ngoro wis warik kena akhirnya apa? Ngantuk ya. Berarti dong buka ajak akehan akhirnya apa trawehnya sungkan. Traweh sungkan, ngutangnya begini ya sungkan ya, karena kewargan dari awal wis warga. Farubba makhmasatin, mangka kadang-kadang ya mongko kadang-kadang utawi luwe kang banget iku syarrun luwih ala minat tukhami tenimbang saking biro-biro warg. Jadi lapar yang sangat dahsyat itu malah lebih bahaya daripada sekedar apa? Warg sing nemen. Iya. Angger wong wis warg ya wong semuanya tercela. Yang tadi saya katakan, kalau orang sudah sangat kelaparan, akhirnya kan timbul beberapa keinginan-keinginan berbuat jahat. Mulanya kadang-kadang lebih bahaya, rubba mahmasah. Mahmasahnya maknanya luwih sing banget ya, syarrun minat tukhami. Meskipun dua-duanya memang bahaya, tapi memang kadang lapar yang begitu lapar memang lebih bahaya daripada tukham. Wastafrigh. Wastafrigh lan ngosongaken sira ad-dam'a ing luh air mata min ainin saking mata qadim talaat kang temen-temen kebek apa ain minal maharimi saking pira-pira perkara kang haram wal zam lan netepana sira himyatan nadami ing nyegah getun kang nglarakaken. Jadi ketika seseorang sudah penuh dengan kemaksiatan dan ini ya maksiat tidak hanya ditimbul oleh mata, tapi ini hanya mengkiaskan saja mata yang sudah penuh dengan maksiat, dengan keharaman-keharaman, deleng apa dan lain-lain, wis kebek dengan keharaman-keharaman, istafrighid dam'a min ainin.
tumpahkan air matanya. Artinya dikongkon kudu tobat. Maksudnya istighfar kita ini bukan hanya menangis saja, tapi dikongkon apa? Kongkon tobat, nangis maring Gusti Allah. Jadi ketika sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan, keharaman yang dilakukan, maka menangislah. Ya, dikongkon apa? Dikongkon nangis. Dikongkon nangis. Ya, menangislah. Apa? Kalau memang bisa menangis ya. Kalau harus menangis. Dikongkon nangis. Ada satu penelitian ya, aku membaca satu penelitian ya. Penelitian dari peneliti Jerman dengan Amerika. Semau ya. Penelitian tentang menangis. Mau. Dua ilmuwan pernah melakukan penelitian disertasi tentang air mata. Tentang tangisan air mata. Kedua peneliti tersebut berasal dari Jerman dan Amerika. Hasil kedua peneliti itu menyimpulkan bahwa air mata yang keluar karena terpercik bawang atau cabai berbeda dengan air mata yang mengalir karena kecewa dan sedih. Pada bayi nangis tapi hasilnya beda. Kon apa namanya nganuni bawang, kadang matanya nangis, ya ora? Atau kecipratan makan mie pedes, nyiprat nangis apa ora? Nangis. Tapi air mata yang menangis karena bawang dan air mata yang keluar karena kesedihan, karena kekecewaan itu berbeda. Air mata yang keluar karena terpercik bawang atau cabai ternyata tidak mengandung zat yang berbahaya. Tidak ada kandungan zat apapun. Tapi sedangkan air mata yang keluar yang mengalir karena rasa kecewa atau sedih disimpulkan mengandung toksin atau racun. Ana racunnya. Kedua peneliti itu kemudian merekomendasikan agar orang yang mengalami rasa kecewa dan sedih lebih baik menumpahkan air matanya. Sebab jika air mata kesedihan atau kekecewaan itu tidak dikeluarkan akan berdampak buruk bagi kesehatan lambung. Paham lagi? Angger lagi sedih tumpahkan, nangis bae wis. Ya, nangis bae wis, ora usah ditahan-tahan. Dadekna penyakit. Di dalam air mata kesedihan, kepedihan, kekecewaan itu terkandung apa? Racun atau toksin. Jadi keluarkan. Paham lagi? Menangis itu indah, sehat dan simbol kejujuran. Ya, ora? Kejujuran. Pada saat yang tepat menangislah sepuas-puasnya dan nikmatilah karena tidak selamanya orang bisa menangis. Mumpung bisa nangis, nangis oh. Paham le? Nangis. Iya, orang yang suka menangis seringkali dilabeli dengan sebagai orang yang cengeng. Ya, wah cengeng. Cengeng terhadap Al-Khaliq kepada Allah adalah positif dan cengeng terhadap makhluk adalah negatif. Orang yang gampang berderai air matanya ketika terharu mengingat dan merindukan Tuhannya, air mata itu akan melicinkannya menembus surga. Jadi dadekna ki ngulitin darane maling apa? Maring surga. Air mata yang tumpah karena menangisi dosa masa lalu akan memadamkan api neraka. Makanya kan ada sebuah apa namanya? Sebuah makalah lah ya. Air sebanyak laut tidak akan bisa memadamkan api neraka, tapi satu tetes air mata yang jatuh karena takut kepada Allah bisa memadamkan api neraka. Bukan berarti nerakanya padam, tapi menjauhkan Anda dari siksa. Karena wedi maring Gusti Allah, temenan tobat maring Gusti Allah. Paham ya? Jadi angger lagi sedih wis nangis. Aja ditahan, dadekna apa? Penyakit. Air mata yang ditahan akan menjadikan apa? Penyakit. Kecewa nangis oh. Lagi sedih nangis oh. Jangan ditahan-tahan. Nangis eluh. Nah, iya. Sebenarnya tuh nangis apa? Nangis eluh sendal dawet ya. Nangis eluh, nangis. Lela rati nangis, bae nangis wis. Ya, nggak bisa nangis umpetan ya. Lagi larati nangis umpetan. Al-khasyah iku al-khauf wedi. Al-wakhsyah tegese wedi ya iku ya. Wa dasais iku jam'u dasisah wa hiyal fitnah wal al-fitnah al-khafiyah, fitnah sing samar. Fitnah yang samar min wa hiyal fitnah al-minad dasasa sing lafat ad-dasasa wa hiya al-kaid wal makr. Al-kaid sandubaya al-makr lan sandubaya lan apa istilahnya makar ya. Makar itu makar.
al khafiyyu kang samar. Wal makhmasatu iku al majaatu itu iku al majaatu. Iya banget luwe. Wa tukham iku jam'u tukhmatin. Wa hiya fasadu tu'am fil ma'iddah ing dalam usus. Minal imdila saking kebek saking kebek saking kebek ya. Tukham saking wareg ya dadekna apa ususnya kebek. Wastafrigh minat tafri wa huwa at-takhliyatu. Ngosongaken. Wastafrigh tegese ngosongaken asirat. Itu kon ditumpahkan dengan bertobat kepada Allah gitu loh. Minat tafri wa huwa utawi at-tafriq wa takhliyatu iku at-takhliyah ngosongaken. Wal maharim iku jamu muharramin. Huwa tawi muharram iku al-haram perkara kang den haramaken. Ketika sudah banyak keharaman-keharaman yang dilakukan, tidak hanya keharaman yang dilakukan oleh mata saja, tapi semua hal yang dilakukan oleh tubuh kita, oleh anggota tubuh kita, maka menangislah sebagai bentuk taubat maring Gusti Allah. Wal himikul man'u mimma sing perkara yang dulu kang beno ma wa nadbu iku al asafu iku permintaan maaf ya, ketun, an-nadam ketun. Ya makanya ada kekhususan bagi bait ini ya. Wa hadzal bait walladzi ba'dahu khasiyatuhuma hasiyate anna man qasa qalbuhu, orang yang merasa hatinya atos, hatinya keras, wastaulat alaihi nafsuhu, dikuasai oleh nafsunya, wa karrarahuma lailatal jum'ah indas sahur, jadi diulang-ulang ketika malam Jumat waktu sahur, fa innahu la yusbihu, dia masuk pagi tidak akan kecuali illa wa qad ra'a riqqatan fi qalbihi wa kasran fi nafsihi wa nuhudul a'dha'ihi fil ibadah. Pagi harinya coba dibuktikan atine enteng, nafsunya kepecah, dan juga nuhud apa? Semangat di dalam melakukan ibadah. Wa nadima ala ma farrata wa taballahu alaih. Jadi bakal ketun dengan apa yang telah dilakukan dan akan bertobat kepada Allah. Jadi malam Jumat ketika waktu sahur ya, bangun sahur diulangi ke wahsyadasa isa min ju'in wa min shiba'in farubama maksudun syarrun minat tukhami, diulang-ulang terus ketika waktu sahur, maka pagi harinya insyaallah akan diberikan hati yang lembut. Wa ma'nal baitain utai maknane bait loro iku wahsyal mahalikal khafiyatal hasul ba'daha minal ju'. Wahsya lan wedya sira al mahalika ing boro kerusakan. Al khafiyata kang samar, al hasul kang hasil ba'daha sebagian al mahalik minal ju'i saking ngelih, kasuil khuluqi kaya eleke akhlak. Wal hiddati lan kemarahan. Wal duyuna boro kotoran wal dha'fi qawiyil badani lan lemahe kekuatan badan ghairi dalik. Wa ba'duha al-hasil ba'duha minasyiba'i kal kasli kaya sungkan wa ghalabati syahwati lan lindi syahwat wa idlamil qalbi lan petenge ati wa ghairi dzalik. Jadi istilah pancabaya atau penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena saking banget ngelih ya banyak sekali, dan juga karena saking kenyangnya akan menjadikan beberapa masalah juga, kasal, ghalabatu syahwat, idlamul qalb dan lain-lain. Wa kullun utawi saben suci min hadhil umur sampai perkara iku musyawwisun ganggu ibadah, baik itu yang disebabkan lapar ataupun disebabkan karena syabak, karena apa? Karena kenyang, menjadikan musyawwis, mengganggu ibadah. Wa qad tahsun terkadang hasil apa ibadah ma'asyabi'in dalam sartane syabi' kenyang wareg dunal ju'i ora ngelih. Fayakun mongko dadi ana pal ju'u iku syarun iku ala minasyabi' timbang saking wareg. Fangdur mongko ningalno sira fi musadaqatika ing dalam kekancanane sira, wa akfir lan ngakeaken sira al buka ing nangis, wa afrigh ad-dumu'a wa afrigh lan ngosong sira ad-dumu'a ing pira-pira loh min ainin saking mata qadim talakan teman-teman wis kebek apa ain mil iltidali saking enak-enakan bil haram wal zamlan netepana sira bil alwara ing wara wal ihtiraz lan jogo amas banyak wajib ma aya wajib apa ayah tamia yen to ngreksa minhu saking ma sapa atta ibu sapa wong kang tobat annadimu kang nadim kang getun ala maingat perkara faradu kang lewat batas sapa ma la Allah menawa sedune Allah taala iku yaqulun rima sapa Allah taubat angin taubat sira ya jalulan dadakan sapa Allah al buka ing nangis dadakan kafaratan ing dadi kafarah ing dadi kafarah lidzambika maring dosane sira. Jadi jangan
jangan berhenti untuk terus menangis, bertobat kepada Allah, baik itu karena dosa kecil ataupun dosa apa nih, dosa gede, dosa cilik itu ditobati ya. Taubat itu hukumnya wajib alal faur. Alal faur, orang kongko, tidak menunggu nanti. Taubat wajibatun alal faur. Ketika kita melakukan dosa, segera bertobat. Segera beristighfar, minta ampunan maring Gusti Allah, meskipun dosa kecil sekalipun. Jangan sampai kok dinggongko, engko bae wis tobatnya gampang dong, wis tua bae, itu salah. Tobatnya engko bae itu salah. Ketika berbuat dosa, segera untuk bertobat. Ya, memang kita kan tempatnya dosa, tempatnya salah ya. Tapi kan wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah adalah mereka orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa inhuma ma hadaka nusha fattahimi wa la tuti minhuma khosman wa la hakama fa anta ta'rifu kaidal khosmi wal hakami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Wallahu a'lam bissawab. Asyhadu an la ilaha illallah.